Qala Syekhul Musannifi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin wa bihi wa ilaihi qal bismillahirrahmanirrahim hukmu tarikis shalah, hukum orang yang tidak salat atau yang meninggalkan salat. Hukmu tarikis sholati min akbaril kabair, hukum orang meninggalkan salat itu adalah dosa yang paling besar, min akbaril kabair. Warada fit tarhibi min dzalika qaul ta'ala, ada di dalam firman Allah untuk supaya kita diingatkan tentang masalah ini dalam firman-Nya surah Maryam 89 ayat 89. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, datanglah ya ini pengganti mereka, ya generasi selanjutnya, artinya khalfun adha'us salata, yang generasi itu menyanyiakan, jadi meninggalkan kewajiban sholatnya, ya, atau bisa juga ibadah sholatnya lebih rusak, lebih jelek daripada yang sebelumnya. Wattaba'us syahawat, dan mereka selalu menuruti syahwatnya, ya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka pasti mereka akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak sholat itu pasti sesat gitu, ya. Nauzubillah. Wa qalu ta'ala, di dalam firman Allah yang lain surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang selalu kita baca, di mana Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat tapi celaka, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka salatnya itu dikerjakan, ya, sahun, yang tidak benar gitulah, ya, lalai. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, tanda antara seorang dengan kekafirannya itu adalah dari tidak sholatnya. Jadi kalau orang tidak sholat itu seakan-akan sudah bukan orang Islam lagi gitu. Waktuhu man taraka sholata, siapa yang tidak sholat atau meninggalkan sholatnya. Ini semua khitabnya pada orang yang beriman, ya. Karena yang diwajibkan sholat adalah orang beriman, ya. Siapa yang meninggalkan sholatnya, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun, maka nanti ketika bertemu dengan Allah, Allah sangat murka, ya, gara-gara tidak sholat. Wa qaluhu, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang tidak sholat atau meninggalkan kewajiban sholatnya dengan sengaja, ahbatallahu amalahu, maka seluruh amalnya gugur, sia-sia, zakatnya, sedekahnya, hajinya, dan lain-lainnya, semua amalnya ahbatallahu, ya, wa bari'at minhu zimmatullahi, dan Allah akan melepaskan, ya, meninggalkan, ya, tidak dijamin lagi oleh Allah lagi. Allah tidak akan melindungi lagi hatta yuraji alillahi azza wa jalla taubatan, sehingga orang itu mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fil haditsil Isra wal Mi'raj, dalam hadis ketika Rasulullah menjalankan, yaitu di dalam Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang kebetulan terjadi pada bulan Rejab seperti sekarang ini, ya, di mana ketika itu Nabi SAW, sungguhnya Nabi SAW ata ala qaumin, mendatangi satu kelompok atau satu golongan, satu kumpulan orang kalau gitu,
kerumunan orang turdahuru usuhum, yang kepalanya itu dipukulin, bisakhrati, dengan batu, dipukul dengan batu. Kullama rudikhat, apabila dipukul kepala mereka itu langsung remuk, ya. Dan setiap kepala yang sudah remuk itu adat kama kanat, langsung balik lagi seperti tidak remuk lagi gitu, kembali seperti semula. Setelah itu waliyufattaru alaih anhum min dzalika syai'un, ya, akan terus dipukul lagi, digebuk dihantam terus sama batu, ya. Begitulah, ya. Jadi dipukul dengan batu, balik lagi, dipukul lagi, hancur lagi, balik lagi gitu. Terus-terusan, ya. Qala, Nabi melihat keadaan seperti itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa orang yang digituin gitulah, ya, yang palanya dikepruk sama batu dan seterusnya. Qala, malaikat Jibril menjawab, haula illadzina tathaqalat ru'usuhum anis sholati al-muktubati. Mereka itu adalah orang-orang yang malas, ya, berat bawaannya daripada mengerjakan sholat yang diwajibkan padanya. Ya istilahnya bangun aja susah untuk sholat, ya. Jadi ibaratnya itu, ya, kepala yang tidak mau diajak sholat itu dihancurin benar gitu. Nauzubillah, ya. Ya. Halatu tarikis shalah. Orang-orang yang tidak sholat itu hukumnya bagaimana? Lahu halatani, ada dua kemungkinan. Fataratan yatrukuha juhudan. Kadang-kadang orang itu tidak sholat karena memang ingkar atau tidak menganggap bahwa sholat itu wajib. Jadi menolak, ya, perintah sholat itu ditolak. Wataratan yatrukuha kaslan. Ada lagi yang lainnya tidak sholat bukan karena tidak menganggap itu tidak wajib, tetap dianggap wajib, cuman males gitu. Jadi kalau ada orang umpamanya tidur lagi ngantuk dibangunin sholat, males kan gitu. Nah, kalau cuman sampai di situ, nah nanti ada hukumnya masing-masing.